Pembuatan preparat ovulasi mencit. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu mencit betina dewasa, alkohol, NaCl, pipet, warna eosin, warna methylene blue, mikroskop, cawan Petri, objek glass dan cover glass, albumin, atau entelan. Yang pertama yaitu ambil NaCl secukupnya, kemudian masukkan ke dalam lubang reproduksi mencit dengan teknik semprot isap sehingga larutan NaCl dan cairan yang di dalam lubang reproduksi pada mencit menjadi suspensi. Suspensi tersebut diambil 1 tetes dan disimpan di atas objek glass, kemudian dikeringkan menggunakan hot plate. Setelah itu difiksasi menggunakan alkohol dan dikeringkan kembali menggunakan hot plate. Setelah kering, dilakukan pewarnaan menggunakan pewarna eosin dan pewarna methyl blue. Dan pewarna tersebut diratakan di atas penampang permukaan. Setelah warnanya rata, kemudian dikeringkan menggunakan hot plate. Setelah kering, kemudian dibilas menggunakan air mengalir. Setelah kering, kemudian rekatkan penutup kaca objek menggunakan albumin sebagai perekatnya. Kemudian dibersihkan dengan silol. Di sini ada diestrus ini seperti yang panjang-panjang. Kemudian ada bulat berinti, itu disebut praestrus. Kemudian bulat kosong merupakan konifer dari estrus, dan yang kecil-kecil seperti ini merupakan leukosit yang dinamakan metetrus. Pengamatan preparat awetan ovarium. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan ini, yang pertama adalah mikroskop binokuler sebanyak 1 unit, yang kedua adalah preparat awetan ovarium sebanyak 1 unit, dan yang ketiga adalah kamera handphone untuk mendokumentasikan hasil pengamatan sejumlah 1 unit. Untuk cara kerjanya sendiri, menyiapkan preparat awetan ovarium. Untuk menyiapkannya itu dengan menandatangani kertas peminjaman untuk meminjam preparat awetan. Yang kedua, menyiapkan mikroskop binokuler. Penyiapan mikroskop ini sendiri dimulai dengan mensambungkannya ke sumber listrik, lalu kemudian melakukan pengamatan di perbesaran 40 kali, 100 kali, dan 400 kali apabila memungkinkan. Untuk step terakhirnya itu sendiri mengamati preparat ovarium dan mendokumentasikan hasil pengamatan. Setelah didapati preparat yang terlihat cukup jelas, didokumentasikan lalu dibahas untuk kemudian dijelaskan. Adapun hasil pengamatan dari preparat awetan ovarium sendiri, terdapat 2 buah foto yang digunakan, yaitu foto pertama merupakan perbesaran 40 kali, dan untuk foto keduanya itu pada perbesaran 100 kali. Untuk pembahasannya sendiri, pada perbesaran 40 kali hanya dapat terlihat bagian korteks dan medula saja. Nah, korteks itu merupakan bagian yang lebih luar daripada ovarium itu sendiri, dan biasanya tersusun atas folikel-folikel, baik folikel primer maupun sekunder. Untuk lapisan medula sendiri tersusun atas jaringan-jaringan ikat, dan juga terkadang terbawa pembuluh darah. Kemudian untuk hasil pengamatan pada perbesaran 100 kali, di sini dapat terlihat pada lingkaran berwarna merah yang ditunjuk oleh panah hitam, itu merupakan folikel primordial. Apa itu folikel primordial? Folikel ini merupakan folikel yang masih awal dalam pembentukan, sehingga folikel ini dapat dibedakan yaitu dari epitelnya yang masih berupa epitel pipis lapis dan belum adanya nukleus yang permanen. Kemudian folikel primordial akan berkembang menjadi folikel primer yang ditunjukkan oleh lingkaran berwarna biru. Nah, folikel primer ini sendiri sudah memiliki inti sel dan epitelnya itu akan menebal menjadi epitel kubus selapis. Kemudian folikel primer akan berkembang menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder merupakan
folikel yang ditandai dengan lingkaran berwarna ungu dan di dalamnya terdapat oosit dan antrum. Nah, untuk oosit sendiri pada folikel sekunder di sebelahnya itu ditemani oleh antrum yang merupakan bagian yang menyediakan nutrisi bagi oosit itu sendiri. Di sebelah dalamnya ini epitelnya itu tetap epitel kubus lapis, namun di dalamnya muncul banyak sekali sel-sel granulosa yang memperkuat jaringan epitel dari folikel sekunder. Kemudian untuk bagian yang terakhir yang dilingkari berwarna hijau itu merupakan korpus luteum. Apa itu korpus luteum? Korpus luteum seperti namanya, yaitu luteum sendiri itu menyerupai warna kuning, merupakan bagian ovarium yang menyediakan hormon-hormon progesteron untuk persiapan kehamilan ataupun menstruasi. Berikut ini merupakan penampang gastrula early 10 kali pada amfibi. Yang di sebelah atas merupakan daerah kutub anima, sedangkan yang di sebelah bawah merupakan kutub vegetatif. Yang berongga seperti ini disebut gastrosol, dan di bawahnya terdapat yolk. Karena katak memiliki tipe telur-telur lesital, yang artinya yolk terhimpun di bagian vegetatif, akhirnya akan menghambat proses invaginasi dan epiboli serta involusi. Namun pembelahannya tetap sama, yaitu terjadi secara menyeluruh dari kutub anima menuju kutub vegetatif. Tetapi blastomer yang dihasilkan tidak sama besar. Ya, baik. Jadi di sesi ini akan membahas mengenai proses perkembangan awal embrio bintang laut. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Jadi yang pertama adalah preparat perkembangan embrio bintang laut, lalu mikroskop, dan kamera HP untuk melakukan dokumentasi. Jadi, awal dari proses perkembangan bintang laut atau asterias dimulai dari sel telur yang masih belum dibuahi. Jadi, telur ini belum fertil. Dapat dikenali melalui ukuran nukleus dan nukleolusnya yang terlihat besar dan jelas. Lalu tahap kedua yaitu sel zigot atau sel telur yang sudah dibuahi. Bentuknya bulat dan tunggal dan dikelilingi juga oleh membran fertilisasi. Berikutnya mulailah proses pembelahan sel atau tahap morula pertama yang ditandai dengan pembentukan cleavage pertama yang membentuk dua sel blastomer dengan besar yang sama. Lalu berikutnya pada cleavage kedua terbentuk 4 sel yang sama besar. Selanjutnya, sel terus membelah hingga membentuk 8 sel blastomer. Cleavage ketiga ini terjadi di bidang ekuatorial atau tegak lurus terhadap sumbu animal, vegetal, dan terhadap tahapan-tahapan cleavage yang sebelumnya. Kemudian akan terbelah lagi menjadi 16 sel. Tahap ini merupakan akhir dari tahap morula sebelum membentuk blastula. Sel akan terus membelah hingga mencapai 32 blastomer dan seterusnya. Cleavage akan sulit dihitung pada tahap ini, dan pada tahap ini pula terbentuklah blastula pertama, dan sel-sel blastomer akan mulai menepi dan membuat rongga yang disebut sebagai blastosul. Berikut ini adalah tahap blastula awal. Mungkin gambarnya sedikit kurang jelas, tapi pada gambar ini cleavage masih sedikit terlihat, hanya saja jumlahnya semakin banyak dan tak terhitung. Di tengahnya terdapat blastosul yang berisi cairan dan dikelilingi oleh satu lapis sel blastomer atau blastoderm. Berikutnya adalah tahap blastula akhir. Tahap ini hampir sama seperti tahap blastula awal, yaitu dikelilingi oleh lapisan blastoderm
Yang membedakannya adalah pada tahap gastrula akhir, sel-sel pada kutub animal lebih kecil dibandingkan dengan kutub vegetal yang lebih besar. Selanjutnya, setelah tahap gastrula selesai, akan mulai tahap gastrula awal. Jadi pada tahap ini akan terlihat pada kutub vegetal mulai melakukan proses invaginasi. Tahap gastrula awal terus berlanjut hingga terlihat jelas pembentukan gastrosul atau archenteron melalui proses invaginasi dari arah kutub vegetal ke arah kutub animal. Proses ini membentuk blastopor di kutub vegetal. Proses terus berlanjut sampai tahap gastrula tengah. Gastrosul atau archenteron terus berkembang dan membesar seiring dengan perkembangan embrio. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap gastrula akhir. Jadi pada tahap ini sudah terlihat secondary mesenchyme pada ujung kanan dan kiri gastrosul atau archenteron. Jadi secondary mesenchyme ini akan membentuk mesoderm pada embrio bintang laut. Oke, sekian penjelasannya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya terima kasih. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Uterus pada mencit termasuk ke dalam uterus duplex. Uterus duplex menjadi ciri pada hewan pengerat seperti kelinci dan tikus. Tanduk uterus benar-benar terpisah dan memiliki leher rahim yang terpisah yang masuk ke dalam vagina. Pada pengamatan kali ini, dapat dilihat terdapat uterus duplex pada mencit betina, namun dengan ukuran yang kurang besar dikarenakan usia mencit belum termasuk dewasa. Selanjutnya ada hasil dari tes ovulasi dan kehamilan. Pada tes ovulasi, alat dan bahan yang diperlukan adalah tes PEG LH dan urin dari wanita subur. Cara kerjanya adalah masukkan strip LH ke dalam urin wanita subur sampai batas maksimum. Kemudian, letakkan strip tersebut di atas permukaan yang datar. Hasil dari tes ovulasi didapatkan negatif. Namun, kalau diambil dari foto referensi, yang hasilnya positif memiliki 2 garis merah, yang hasilnya negatif hanya memiliki 1 garis merah. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam tes kehamilan adalah tes PEG kehamilan dan juga urin wanita hamil kurang lebih 4 bulan. Cara kerja menggunakan tes PEG kehamilan hampir serupa dengan tes PEG LH, yaitu masukkan strip ke dalam urin sampai batas maksimal. Hasil yang kami peroleh merupakan positif, dan berikut adalah foto referensi yang menunjukkan positif mendapatkan 2 garis merah, yang negatif hanya 1 garis merah, dan terdapat juga yang invalid.